Selamat siang, Assalamualaikum seluruh anggota Asosiasi LPPR Radio TV Indonesia. Saat ini Bang Hen selaku Biro Humas Asosiasi LPPR Radio TV Indonesia sudah berada di ruangan Bapak Mistam, Ketua Dewas LPP RRI, dan beliau juga adalah sebagai pembina organisasi Asosiasi LPPR Radio TV Indonesia. Dan saya selama ini jarang tatap muka langsung, bahkan berdialog langsung dengan beliau. Untuk siang hari ini saya akan mewawancarai Bapak Mistam yang sudah ada bersama saya di ruangan kerjanya. Ya, baik. Apa kabar Pak Mistam? Alhamdulillah baik Pak Hen. Baik, ya? Pak Hen sehat ya? Sehat. Kapan pulang dari Medan? Saya dari Medan kemarin sore, terus beraktivitas sampai jam 8 malam, kemudian beristirahat di rumah, terus sampai pagi tadi olahraga sebentar, terus ke kantor ini ketemu Pak Hen. Iya, saya dengar kemarin perjalanan keluar kota semua ya. Ya, karena kemarin itu di Medan kita mengapresiasi kegiatan yang sangat bagus sekali yang diselenggarakan oleh direksi berupa apresiasi puisi. Oh iya iya. Itu saya kira bagus sekali untuk mengangkat bagaimana kawan-kawan ini untuk lebih, terutama penyair-penyair ini, untuk lebih eksis lagi dalam kancah penyairan di Indonesia. Oh iya. Puisi dari Bapak M. Burhanuddin. Campuran, Oh, jadi campuran. campur-campur, jadi karya-karya tokoh-tokoh senior lah di Indonesia ini yang iya. dibacakan. Ya Pak Mistam, saya sangat tahu dengan Bapak. Kita pernah ketemu juga di mana Rakornas di Oh Banyuasin, iya, di Banyuasin, Rakornas, tahun berapa itu ya? Tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, 2018 sekitar itu. Kemudian kita ketemu lagi di hari ulang tahunnya asosiasi di Bandung. Ya, di Hotel Grand Cokro. Ya, Pak Mistam bersama Dirjen Dirjen PPI, Bapak Ya. Profesor M. Ramli ya. Pak ya Prof. Ramli yang waktu itu juga memberikan enlightenment lah kepada kita semuanya. Iya. Dan bagus sekali saya kira. Iya. Jadi Pak Mistam, cukup lama kita sama-sama, kami terutama di organisasi Asosiasi LPPR Radio TV Indonesia, juga Pak Mistam selaku pembina. Nah, berdasarkan pengamatan Pak Mistam untuk saat ini, khususnya LPPR Radio TV Indonesia, bagaimana Pak perkembangannya dari awal berdirinya organisasi dan sampai hari ini giat yang ada di organisasi LPPR Radio TV Indonesia? Ya, saya amati ya, saya ikuti kegiatan-kegiatan kawan-kawan asosiasi LPPL yang dikomandani oleh Mas Erwin ya. Itu saya kira sangat bagus sekali kegiatan-kegiatannya, yang merupakan ada kegiatan siaran jejaring itu kan sudah berjalan dengan baik. Nah, itu merupakan bentuk inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh kawan-kawan LPPL. Nah, saya kira tidak berjalan di situ saja. Saya kira ada pengembangan-pengembangan yang harus kita dilakukan oleh kawan-kawan asosiasi LPPL dan Pak Han lah yang menjadi salah satu motor kan, agar kegiatan asosiasi ini lebih berkembang lagi. Ya mungkin tidak hanya sebatas siaran bersinergi dengan sama LPPL, tapi mungkin bisa bersinergi dengan Radio Republik Indonesia nanti ke depannya. Dan bahkan kita mengajak teman-teman radio swasta yang biar nuansanya itu kalau kita memviralkan atau mengorkestrakan nilai-nilai positif, tidak hanya disiarkan oleh RRI, tidak hanya disiarkan oleh BPL, tetapi disiarkan oleh semua radio di Indonesia ini. Iya, saya sangat gembira sekali beberapa waktu yang lalu, karena waktu saya bertemu dengan Dirut LPPRI Pak Rohan, kita diberikan suatu apa istilahnya aplikasi Pak, aplikasi RRI Lego. Ya. Sekarang ada beberapa radio yang sudah masuk di aplikasi tersebut. Namun sayang Pak Mistam, LPPR Radio di Indonesia ini semuanya masih terkendala baik ISR maupun kanal
juga streaming, jadi nggak semuanya yang bisa masuk di aplikasi tersebut. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya kegiatan yang mulai kerjasama ini, ada aplikasi, rekan-rekan ini mulai termotivasi Pak untuk membenahi perizinan, mungkin memasang streaming yang bisa di-linkkan nanti ke Ya, RRI. ya, saya kira itu betul Pak Hen. Iya. Karena dalam situasi era disruption digital ini, Iya. ya, saya kira semua media penyiaran harus adaptasi, Iya. ya, harus dia melakukan smart connectivity. Iya. Jadi smart connectivity itu artinya tidak hanya radio itu terconnecting secara teknologi, terconnecting dengan media terestrial saja, tapi harus terconnecting dan adaptasi dengan teknologi digital. Iya. Nah, contoh memaksimalkan data yang ada, memaksimalkan IoT, memaksimalkan artificial intelligence. Nah, itu yang harus dimaksimalkan. Oleh karenanya memang teman-teman LPPL harus masuk dan embrace menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam satu platform Iya. penyiaran. Nah, itu saya kira dalam era disruption digital ini, itu kalau kita tidak secara bersinergi bersama-sama masuk di ranah itu, ya kita ketinggalan kereta. Karena Iya. apa? Perilaku pendengar kita sekarang ini itu semuanya rata-rata itu kan tidak mendengarkan lewat radio konvensional, Iya. tetapi mereka menggunakan HP Iya. untuk mendengarkan radio. Iya. Bahkan tidak hanya ya, selaku teman-teman yang di penyiaran ini tidak hanya sebatas memindahkan, ya, dalam artian memindahkan siarannya dari terestrial ke aplikasi radio, tetapi dalam situasi sekarang ini harus piawai membaca perilaku pendengar, perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat sekarang ini kan tidak ada pendengar yang kemudian hanya mendengarkan satu radio saja, kan, HP, tapi mereka lebih banyak mendengarkan on demand yang ada. Kemudian mereka mendengarkan mengupload konten-konten. Makanya sekarang ini piawai-piawainya dan harus banyak-banyaklah kawan-kawan LPPL ini, asosiasi yang harus mendorong agar mengupload podcast atau mengupload konten-konten berupa podcast yang diviralkan di media yang ada. Sekarang ini kan sudah menjadi nggak heran ya Pak, dalam situasi yang seperti ini, radio di samping siaran di terestrial bersinergi berbarengan siaran juga di Instagram, siaran juga di Facebook, ya, siaran juga di YouTube, dan siaran juga di platform yang dipunyai. Nah, itu yang harus dilakukan. Apabila radio tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, yang melakukan konvergensi itu, ya tinggal nunggu waktu saya kira. Karena perilaku masyarakat ke depan. Iya. Kalau kita saja mungkin masih di mobil masih dengarkan ya Pak Hen, ya. Iya. Sekarang ini kan anak muda mobil ke depan itu sudah digital semuanya dan terconnecting dengan aplikasi di handphone semuanya, saya kira. Ini perkembangan teknologi. Kan nanti itu kan ada smart speaker. Iya. Yang dimana saya pengen mendengarkan lagunya Afgan, katakan seperti ini. Ini hanya sebatas ngomong saja. Iya. Di radio kita, di mobil kita, dia ada ngomong di smart speaker. Ya, katakanlah di smart speakernya namanya Mistam, katakanlah begitu. Iya. Hai Mistam, saya ingin mendengarkan lagunya Afgan dong. Afgan keluar. Oh iya. Hai Mistam, saya ingin mendengarkan cerita Borobudur nih. Iya. Dia cerita Borobudur. Inilah smart speaker yang akan berkembang ke depan ini. Ini teknologinya sudah canggih lagi. Dan bahkan katakanlah listrik nanti jam 10 malam off ya, mati dia. Iya. Ada perintah. Ini ke depan. Nah, tantangan ke depan ini apabila kita tidak sikapi oleh pelaku bisnis penyiaran, ya dia tinggal menghitung hari, Pak Hen. Iya. Akhirnya tergerus oleh zaman. Nah, tapi ada satu hal. Iya. Tergerus oleh zaman, boleh kita menghadapi tantangan yang seperti itu dan kita menjawabnya dengan smart, dengan bagus. Tetapi dalam berbangsa dan bernegara, saya kira kita tidak boleh lepas daripada nilai-nilai yang ada. Iya. Nah, RRI, LPPL
itu tidak lepas daripada visi dan misi dan tanggung jawab daripada lembaga penyiaran publik. Iya. Karena sesuai dengan PP juga 12 kalau RRI Pak Hen, kalau Pak Hen itu kan LPPL sesuai dengan PP 11 kan. Iya. Itu tugasnya salah satunya memberikan edukasi, informasi, hiburan yang sehat, pelestari budaya bangsa. Iya. Nah, dalam konteks pelestari budaya bangsa ini, dalam konteks mencerahkan edukasi ini, jangan lupa kita mempunyai tanggung jawab agar lembaga penyiaran ini memberikan feeding ya Iya. kepada masyarakat kita itu tidak bias daripada konsensus nasional. Nah, konsensus nasional apa? Kita itu mewujudkan, merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iya. Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi 4 hal itu harus disarikan, istilahnya seperti itu, dalam output siaran kita. Iya. Itu yang harus dilakukan oleh LPPL yang ada. Iya. Di samping kita sendiri ya, green feeding kita tidak terlepas daripada 4 konsensus nasional tadi. Karena apa? Nah, tujuan negara itu kan satu, tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan salah satunya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia kan gitu. Dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, maka LPPL ini salah satunya itu mewujudkan tujuan negara yang dikomandani oleh presiden. Makanya presiden punya visi misi. Nah, visi misi ini yang dilakukan oleh presiden, LPP, LPP RRI, LPPL itu tidak boleh bias keluar daripada visi presiden. Makanya RRI dan LPPL itu tanggung jawabnya adalah mengorganize publik. Ya, makanya RRI itu harus dijadikan tempat rumah publik sebagai home. Kalau RRI kan RRI sebagai rumah rakyat Indonesia berpas. Kan LPPL sebetulnya kan kalau kita panjangkan kan menjadi lembaga pengabdian pada publik. LPPL. Jadi LPPL ya ayo kita wujudkan sebagai lembaga pengabdian pada publik, karena kita itu tanggung jawabnya melakukan pengabdian kepada publik, ya kita jangan setengah-setengah. Ayo kita niati. Jadi innal a'malu binniyat, kita itu adalah kemaslahatan. Oleh karena itu ya kita wujudkan RRI ini sebagai media, LPPL ini sebagai media untuk kemaslahatan umat. Loh, agar menjadi rahmat lil alamin kan begitu, Pak. Ya, sangat menarik sekali ya. Oke, nanti ini baru segmen pertama ya, saya wawancara dengan Pak Bisar. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Oke.